Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada tabi'in tabiatnya, terlupa juga kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Bapak Cindra Saiful Nugraha SWOT MM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan observasi project based learning untuk kredit kendaraan bermotor antara Bank BCA sama Bank BSI. Di sini kami dari kelompok 10 kelas A. Di sini saya Akmal Ihsan Maulana selaku moderator sekaligus pemateri ketiga. Selanjutnya saya Sinta Dwi Kurnia. Saya Muhammad Rija Faisal Takin. Baik, mari kita mulai presentasi kali ini dengan ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Latar belakang, observasi perbandingan kredit kendaraan bermotor antara Bank BCA dan Bank BSI. Next. Latar belakang dari observasi perbandingan kredit kendaraan bermotor antara Bank BCA dan Bank BSI didasarkan pada semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat seringkali membutuhkan dukungan sosial dari pihak bank untuk beli kendaraan bermotor. Next. Pengertian kredit kendaraan bermotor. Kredit kendaraan bermotor adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu atau badan usaha untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor seperti mobil, motor, truk, atau bus. Kredit kendaraan bermotor biasanya diberikan dalam bentuk pinjaman dengan jangka waktu tertentu yang disebut tenor dan dikenakan bunga sebagai biaya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Kredit kendaraan bermotor menjadi salah satu jenis kredit konsumen yang populer di Indonesia. Karena banyaknya masyarakat yang ingin membeli kendaraan bermotor namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya secara tunai. Next. Gambaran umum Bank BCA. Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia dengan aset mencapai 1.314,73 triliun pada akhir tahun 2022. BCA menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk tabungan, deposito, kartu kredit, pinjaman, investasi, dan layanan perbankan elektronik seperti mobile banking dan internet banking. BCA memiliki lebih dari 1.200 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 18.000 ATM, serta memiliki 600.000 mesin EDC atau Electronic Data Capture untuk transaksi non-tunai. BCA juga memiliki layanan customer service yang siap membantu nasabah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Next. Sejarah Bank Sentral Asia atau BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama NB Perseroan Dagang
dan industri Semarang dan Surabaya. Pada awalnya, BCA berfokus pada kegiatan perdagangan umum dan mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan perbankan pada tahun 1959. Next. Gambaran umum Bank BSI. Bank Syariah Indonesia, disebut juga BSI, merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 dengan nama PT Bank Syariah Bina Arta. Pada tahun 2000, bank ini mulai beroperasi dan pada tahun 2010, nama bank ini diubah menjadi Bank Syariah Indonesia. BSI didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank ini memiliki visi untuk menjadi bank syariah yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia, serta mampu memberikan solusi keuangan yang inovatif dan produk dan layanan. BSI menyediakan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, seperti tabungan, deposito, pembiayaan, investasi, dan jasa pengiriman uang. Bank ini juga memiliki program-program CSR yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Comparison 1. Topik yang ke-1 yaitu tentang suku bunga. Suku bunga BCA, suku bunga kredit kendaraan bermotor dari BCA berkisar antara 36% hingga 79% per 1 sampai 3 tahun, tergantung pada jangka waktu pembayaran dan jenis kendaraan. Perhitungan otomatis. Dan untuk perhitungan manualnya, suku bunga kredit kendaraan bermotor dari BCA berkisar antara 33% hingga 70% per 1 sampai 3 bulan dari BCA. Biaya administrasinya yang terjangkau. Biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank BCA relatif lebih murah dibandingkan dengan bank lainnya di pasar. Dan kekurangannya, tidak adanya asuransi dalam paket kredit. Bank BCA tidak menyertakan asuransi dalam paket kredit kendaraan bermotor, sehingga nasabah harus membeli asuransi tambahan untuk melindungi kendaraannya. Yang kedua yaitu suku bunga BSI. Sedangkan suku bunga kredit kendaraan bermotor dari BSI berkisar antara 53% hingga 82% per 1 sampai 3 tahun untuk perhitungan otomatisnya. Dan untuk perhitungan manualnya, suku bunga kredit kendaraan bermotor dari BSI berkisar antara 44% hingga 72% per 1 sampai 3 tahun. Untuk keunggulan dari BSI, asuransi kendaraan yang disertakan dalam paket kredit. Bank BSI menyertakan asuransi kendaraan dalam paket kredit sehingga nasabah tidak perlu membeli asuransi tambahan. Dan untuk kekurangannya, terdapat batasan usia kendaraan. Bank BSI memiliki batasan usia kendaraan yang cukup ketat sehingga nasabah tidak dapat membeli kendaraan yang usianya sudah melebihi batasan yang ditetapkan oleh bank. Kemudian untuk perbandingan selanjutnya yaitu untuk proses pengajuan, baik Bank BCA maupun Bank BSI memiliki proses pengajuan yang relatif mudah dan cepat. Namun, Bank BSI menawarkan kemudahan pengajuan online yang dapat dilakukan melalui aplikasi mobile banking. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi nasabah yang ingin mengajukan kredit kendaraan bermotor dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk jangka waktu. Jangka waktu pembayaran, Bank BCA menawarkan jangka waktu pembayaran yang lebih bervariasi dibandingkan dengan Bank BSI. Hal ini dapat membantu nasabah untuk mengatur pembayaran cicilan
yang lebih ringan setiap bulannya. Namun jangka waktu pembayaran yang lebih lama dapat mengakibatkan total biaya kredit yang lebih tinggi. Next. Kemudian di sini ada tabel perbandingan yang mana tabel ini kami gunakan untuk acuan pada pembahasan yang telah kami paparkan. Di sini kami membandingkan 3 objek kredit kendaraan bermotor untuk mengecek apakah data yang mereka berikan apakah sesuai dengan perhitungan yang kami lakukan. Dan ternyata di sini kami menemukan beberapa perbedaan untuk suku bunga sendiri pada Bank BSI pada interview kami yang dilakukan beberapa hari ke belakang, mereka mengatakan bahwasannya untuk margin keuntungan yang mereka ambil yaitu sekitar 8% per tahun. Tapi setelah dihitung-hitung dengan perhitungan otomatis, di sini kami menemukan bahwasannya untuk keuntungan sendiri yaitu untuk Bank BSI 55% per 1 tahun. Dari mana nilai ini? Di sini kami menghitung dulu dari total angsuran, yang mana total angsuran ini dikurangi dengan harga setelah DP. Dan didapatlah harga 10.416.000, yang mana 10.416.000 ini 55% dari harga OTR motor yang kami bandingkan atau objek yang kami bandingkan, yaitu 19.100.000. Dan untuk average rata-rata keuntungan yang mereka ambil yaitu 68% untuk Bank BSI. Dan untuk DP sendiri pada interview kami menanyakan untuk hal itu, tapi mereka mengatakan bahwasanya untuk DP mereka mengambil 15%. Tapi setelah dihitung-hitung DP yang mereka ambil untuk yang tenor 12 bulan atau 1 tahun itu 22%, yang mana untuk nilainya itu 4.234.000. Dan ada juga beberapa perbedaan, yaitu untuk di Bank BCA untuk beberapa kendaraan di sana terdapat perbedaan antara kedua bank tersebut, yang mana Bank BCA untuk harga motornya itu atau objek kendaraan bermotornya ada lebih 100.000 dibanding dengan Bank BSI. Contohnya di sini Bank BSI mereka menawarkan 19.100.000, tapi Bank BCA 19.200.000. Tapi itu juga tidak pada semuanya. Masih ada 1-2 objek yang nilainya keduanya sama. Selanjutnya untuk keuntungan yang diambil oleh Bank BCA, di sini dapat kita lihat semua bahasanya untuk margin keuntungan Bank BCA ternyata relatif rendah dibandingkan dengan Bank BSI, yang mana kalau melihat dari average rata-rata margin yang mereka ambil untuk Bank BSI sendiri itu 68%. Dan untuk Bank BCA tertingginya itu sekitar 60%. Dan di sini data-data ini kami peroleh dari brosur yang mereka berikan kepada kami, juga website resmi kedua bank tersebut. Next. Selanjutnya di sini juga masih sama untuk objek kendaraan bermotor yang kedua. Di sini kami membandingkan keduanya. Di sini masih terdapat perbedaan, yaitu untuk harga awal kedua objek, yaitu perbedaan masih sama sebelumnya, yaitu Rp100.000. Dan untuk average keuntungan di sini untuk Bank BSI yaitu 68, kemudian Bank BCA masih tetap lebih rendah daripada Bank BSI yaitu 60%, mereka mengambil keuntungan. Next. Dan di sini kami mendapatkan sebuah objek yang sama untuk harganya, maka tabel ini kami gunakan untuk acuan bahwasannya untuk
bunga yang mereka ambil untuk bunga yang mereka ambil. Di sini kedua objek menggunakan harga yang sama yaitu 22.900.000, tetapi untuk DP Bank BCA lebih unggul karena Bank BCA menawarkan DP yang lebih rendah dibandingkan dengan Bank BSI. Dan untuk keuntungan average di sini masih tetap Bank BCA unggul dalam pengambilan margin yang mana lebih rendah dibandingkan dengan Bank BSI. Dan untuk variasi tenor sendiri yang telah dibahas sebelumnya, di sini dapat dibuktikan bahwasannya untuk variasi Bank BCA lebih banyak variasinya dibandingkan dengan Bank BSI. Untuk Bank BSI sendiri mereka menawarkan 3 variasi yaitu 12, 24 sampai 36. Tetapi untuk Bank BCA mereka menawarkan untuk bulannya sendiri lebih sedikit yaitu 11 dan 35 untuk tenor maksimalnya. Next. Oke, mungkin sekian pembahasan yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada rekan-rekan kelompok 10 yang telah membantu dalam proses terselesaikannya laporan Project Based Learning Matematika Keuangan Vokasi Keuangan Perbankan angkatan 22. Oke, next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kesimpulan sendiri, di sini kami melakukan 2 metode perhitungan, yaitu metode perhitungan otomatis yang dibantu dengan Microsoft Excel. Kemudian metode perhitungan manual yang menggunakan rumus yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah matematika. Dosen pengampu mata kuliah matematika keuangan. Dan untuk hasilnya sendiri dikarenakan keterbatasan kemampuan yang kami miliki, di sini terdapat perbedaan antara hasil dari perhitungan otomatis sama perhitungan manual. Karena pada dasarnya di sini kami tidak mengetahui bahwasannya sistem bunga yang mereka gunakan itu seperti apa. Tetapi setidaknya dari hasil perhitungan yang telah kami lakukan menggambarkan bahwasannya poin pertama yaitu apa yang mereka tawarkan kepada customer itu tidak selalu sesuai dengan fakta yang tersedia, karena setelah kami hitung-hitung baik dengan perhitungan otomatis maupun manual, tetap saja keuntungan yang mereka ambil itu berbeda dengan apa yang mereka katakan pada interview. Dan untuk Bank BCA sendiri, kami di sini tidak melakukan observasi ke banknya, tetapi kami di sini mengandalkan website resminya, juga kami melakukan interview secara online melalui WhatsApp. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada para pemateri yang telah membantu presentasi pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita menyiapkan dulu KTP-nya, KTP pemohon, KTP pasangan, dan juga kartu keluarganya. Kenapa dibutuhkan itu? Karena memang di kita ada tahap B-checking. B-checking itu melihat historis calon nasabah. Jadi calon nasabah itu dilihat historisnya di pembiayaan bank lain, apakah bagus atau enggak. Kan khawatirnya kalau misalkan di pembiayaan lain ada masalah, kan itu nggak akan bisa pembiayaan. Makanya untuk persyaratan awalnya cukup melampirkan KTP pemohon, KTP pasangan, dan juga kakaknya. Setelah lolos hasil checking itu bisa lanjut survei. Untuk survei, ketika survei itu persyaratannya hanya melampirkan surat keterangan kerja dan slip gaji. Jadi ada 2 tahapan persyaratan. Yang pertama KTP kakak, yang kedua slip gaji sama SK kerja. Untuk proses kita sehari juga langsung bisa beres approval. Ketika memang persyaratan udah komplit, kita udah survei ke rumahnya, kita udah foto rumah, udah foto persyaratan, kita ke kantor klinik persyaratan,
kita beresin laporannya, input pekerjaan, input gaji per bulannya berapa, kita tampilkan ke kantor buat pengajuannya. Insya Allah besok juga udah approval dan unitnya udah bisa dikirim. Untuk cicilannya kita ngasih beberapa pilihan ke nasabahnya. Ada tenor 1 tahun, tenor 2 tahun, dan juga tenor 3 tahun itu untuk motor. Kalau misalkan untuk mobil kita sampai dengan 5 tahun tenor. Itu request dari nasabahnya pengen yang tenor berapa tahun nih, nanti sama kita disimulasiin pengen mobil apa dengan harga berapa, kita kasih DP minimalnya berapa, nanti keluarlah angsurannya berapa ketika pilihan tenornya udah fix. Kalau pembayaran yang pertama diutamakan kita auto debit lewat BSI, jadi nasabahnya itu wajib nabung di BSI. Ketika emang nasabahnya udah mau ke tanggal jatuh tempo, nanti tabungannya otomatis ditarik, otomatis didebit sama BSI, dibayar sendiri. Ketika memang kalau misalkan nasabahnya belum sempat nabung di rekening BSI, bisa bayar ke via Indomart atau Alfamart. Dia ada 2 opsi pilihan, mau bayar otomatis lewat rekening BSI cukup ditabungkan, ataupun mau bayar manual ke Indomart atau Alfamart. Kalau misalnya untuk asuransi, kita diwajibkan memakai asuransi karena memang khawatirnya ketika nasabah sudah mendapatkan unit dan ada hal yang tidak diinginkan oleh nasabah, misalkan motornya nabrak, kegores, ataupun hilang, itu bisa diklaim asuransi. Nah, untuk asuransinya sendiri dari harga OTR-nya itu kita ngambil 5%. Asuransi dari harga OTR kendaraan. Nah, untuk misalkan di BSI sendiri kita kan sistem syariah. Kalau misalkan ada yang telat, kita memakai sistemnya memang ada denda, tetapi denda itu kita kasih denda yang seminim mungkin, dan hasil dari denda itu bukan untuk keuntungan perusahaan, tapi dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketika memang misalkan lagi ada bencana longsor, bencana gempa, nah itu dari pihak BSI memberikan dananya itu dari dana-dana yang memang keterlambatan dari nasabah. Jadi bukan untuk keuntungan perusahaan, tapi dibagikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan itu pun dendanya sangat minim sekali. Dan kalau misalkan nggak pakai denda, khawatirnya kan nasabah jadi seenaknya secara pola bayarnya. Jadi tetap diadakan denda, tapi dendanya bukan untuk keuntungan perusahaan, tetapi disebarluaskan untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk programnya sendiri kita KKB yang namanya kredit kendaraan bermotor dari BSI, itu ada 3 produk. Yang pertama penjualan mobil baru, mobil bekas, dan juga motor baru. Jadi ketika memang ada nasabah yang pengen pembelian kendaraan mobil baru nih, bisa kita langsung kasih brosurnya, udah ada price list-nya, ataupun misalkan pengen motor baru, udah ada price list-nya. Jadi nasabah itu tinggal milih nih, pengen motor apa, dengan DP berapa, dan pengen berapa. Kita udah ada contoh brosurnya. Ya seperti inilah kita ngadain open booth, kita ngadain promosi-promosi ke tiap instansi, kayak misalkan kita ke instansi, ke dinas-dinas, kita ke universitas, kita ke orang-orang yang memang mempunyai perusahaan yang cukup besar. Jadi kita langsung door to door nih, langsung nawarin pembiayaan kendaraan ketika memang nasabahnya udah prospek. Gimana caranya kalau misalkan kita ingin dapat nasabah yang prospek, ya kita ngadain acara kayak gini. Ada nasabah yang datang, kita catat datanya, ketika memang udah kita follow up, udah fix, jadi kita datang ke rumahnya silaturahmi, kita ajuin pembiayaan kendaraannya, langsung kita beresin laporannya buat pembiayaan ke kantor. Jadi untuk tahap awalnya kita ngadain sekali ini, ngadain dulu promosi, ngadain dulu kegiatan-kegiatan yang memang menampilkan show unitnya, menampilkan produk-produk kendaraannya. Ada nasabah yang datang, kita dapat catat datanya, kita survei ke rumahnya, terus kita ajuin pengajuan. Untuk secara cash kita belum ada pembiayaan, karena memang kan yang dijual sama kita tuh bukan unitnya, tetapi pembiayaan kendaraannya. Untuk cash kita belum bisa, tapi kalau misalkan untuk pembiayaan kredit kita bisa bantu. Soalnya kalau cash kan paling sama kita bantu diarahin aja langsung ke dealernya kan, karena mau beli cash. Kalau kita mau beli pembiayaan kredit, ya kita bisa bantu untuk prosesnya. Untuk DP 15% dari harga OTR. Kalau misalkan harga kendaraannya, misalkan beli mobil 100 juta, ya berarti DP-nya 15 juta. Jadi untuk DP-nya itu 15% dari harga OTR. Kalau misalkan untuk motor, rata-rata berarti kita ngambil rata-ratanya. Kalau misalkan rata-ratanya di tenor 1, 2, 3 tahun dengan DP minimal, biasanya angsurannya 600.000 kalau misalkan untuk yang 3 tahun.
Kalau misalnya 2 tahun itu rata-ratanya biasanya 800 ribuan, dan untuk yang 1 tahun karena tenornya pendek biasanya 1 juta ke atas, 1.200.000 sampai dengan 1.300.000. Semakin lama tenor semakin murah, semakin pendek tenor semakin mahal angsuran. Untuk garansi kita selama pembiayaan itu masih bisa klaim asuransi. Untuk klaim asuransinya sendiri kita ada kerusakan dan juga kehilangan. Ketika memang tenornya ngambil 3 tahun, berarti selama 3 tahun bisa diklaimkan asuransinya. Itu untuk motor. Kalau misalkan mau ngambil mobil kan maksimal sampai dengan tenor 5 tahun. Kalau misalkan ada kerusakan ataupun kehilangan dari 5 tahun itu bisa diklaim. Jadi selama tenor berlangsung asuransinya bisa diklaim. Kalau misalkan untuk pengajuan klaim ya kita lihat dulu kondisi kendaraannya, terus kita tanya dulu ini rusaknya sama orang nasabahnya ataupun sama orang lain. Ketika memang misalkan sama nasabahnya itu bisa diklaim, tapi misalkan sama orang lain itu kan memang tidak ada sangkut pautnya dengan nasabah, misalkan yang tanda tangan kontraknya nasabah. Jadi kalau misalkan sama orang lain belum bisa diklaim, ketika memang rusaknya sama si nasabahnya yang pemohonnya itu bisa diklaim. Kalau misalkan sengaja merusak kita bisa dilihat sih dari orang bengkelnya. Rusaknya itu memang benturan dari benda tumpul yang memang sengaja dirusak atau rusak karena benturan. Biasanya orang bengkel bisa tahu sih. Untuk asuransinya kita ada 2 jenis. Yang pertama asuransi kerusakan dan yang kedua asuransi kehilangan. Jadi ketika nasabah mau ngeklaimin rusak nih kendaraannya, bisa kita klaimin asuransinya ke bengkel dengan tanpa biaya apapun. Tapi kalau misalkan nasabahnya hilang kendaraannya, kita bisa ganti dengan asuransi yang baru. Kita itu kalau misalkan ada yang hilang ya kita perbaiki kendaraannya, kita bawa ke bengkel, dan biaya bengkel itu semuanya kita sama asuransi dari pihak kita dari BSI. Dan ataupun hilang kendaraannya itu bisa kita ganti dengan kendaraan yang baru ataupun mau diuangkan ke nasabahnya. Tapi kalau misalkan hilang itu harus benar-benar dinyatakan hilang sama orang yang memang menjadi pemohonnya gitu. Jadi misalkan gini, hilangnya sama si pemohon ketika kuncinya udah dipegang sama pemohon dan hilangnya di rumah pemohon itu bisa. Tapi kalau misalkan lagi dipinjem nih sama orang lain ataupun sama saudaranya, kuncinya kan di saudaranya bukan sama si pemohon, itu nggak bisa. Dan hilangnya pun harus benar-benar hilang murni. Jadi hilang murni itu ketika udah diparkir, pintu ditutup rapat, udah dikunci, kuncinya udah diambil ke rumah, tapi benar-benar ada yang ngedobrak, misalkan itu hilang. Itu benar-benar hilang murni, itu bisa diklaim. Tapi kalau misalkan hilangnya kayak dihipnotis, terus hilangnya kalau misalkan dibegal, itu kan secara sadar dia lagi ada tuh di dalam mobil karena memang itu kecerobohan masuknya. Jadi kalau misalkan kayak gitu mah nggak bisa. Jadi hilangnya benar-benar hilang murni, mobilnya ada, kuncinya ada, tapi orangnya lagi di rumah gitu. Tiba-tiba ada yang ngedobrak, ada yang ngejebol, dibawa kabur, itu bisa diklaim. Untuk kayak misalkan dibegal, dihipnotis itu belum bisa, karena memang hilangnya bukan murni, itu karena kecerobohan nasabah. Untuk yang meninggal dunia kita ada asuransi jiwa. Jadi ketika memang nasabah meninggal, itu bisa dinyatakan lunas. Pelunasan dipercepat ya, itu pelunasan dipercepat bisa. Jadi pelunasan dipercepat itu kita ngambilnya margins yang sudah berjalan. Misalkan dari 1 tahun sudah berjalan angsuran, jadi kita ngambil marginsnya keuntungannya yang sudah hari H ketika memang berjalan. Jadi tahun kedua dan tahun ketiga misalkan ngambil 3 tahun, itu marginsnya nggak diambil sama kita. Jadi dilunasinya hanya pokok utang ditambah margin selama 1 tahun. Jadi nggak semua harus dibayar. Kalau misalkan untuk motor kita ngambil margin ataupun keuntungannya itu 8%. Kalau misalkan untuk mobil kita ngambilnya keuntungan sekitar 15%. Tapi itu dalam waktu 1 tahun, bukan per bulan. 1 tahun. Iya. Jadi kalau misalkan di per bulan kan kira-kira di 0,8an. Lumayan kecil juga ya. Iya, soalnya kalau misalkan kita kan produknya dari perbankan bukan dari leasing. Kalau misalkan di leasing kan memang cukup besar. Kalau kita kan produknya dari perbankan dan memang nasabahnya nggak bisa nasabah sembarangan, wajib nasabah yang udah punya rekening BSI. Jadi kita ngasih price khusus nih, ngasih harga khusus untuk nasabah BSI yang membeli kendaraan. Nah, untuk sekarang ada promo. Kalau untuk motor kita gratis angsuran 3 kali. Tapi untuk nasabah yang memang segmentasinya khusus, nasabah karyawan BUMN dan nasabah pegawai dokter. Kalau misalkan untuk mobil kita ada price khusus juga, yang tadinya sekitar 15% kita bisa menjadi 8% ke dalam 1 tahun. Jadi disamain kayak price motor.
Tapi balik lagi juga itu segmentasi nasabahnya untuk nasabah pegawai BUMN dan nasabah yang bekerja sebagai dokter. Jadi nggak bisa semua segmentasi nasabah bisa masuk di program itu. Hanya beberapa nasabah yang pekerjaannya masuk pekerjaan BUMN dan juga pekerjaan dokter. Kenapa kita ngambil segmentasi nasabahnya seperti itu? Karena memang kan secara resiko itu memperkecil kemacetan. Kalau misalkan dokter dan BUMN kan udah jelas tuh gede gajinya. Ya, jadi untuk program khusus kita kasih kan program yang paling murah kan karena memang istilahnya mah reward lah untuk mereka nasabah-nasabah yang memang pekerjaannya dokter dan juga BUMN. Secara secara risiko kecil kemacetan dan kecil juga untuk pengembalian unit. Biasanya kan kalau misalkan nasabah yang lain amit-amitnya ketika memang dikembaliin nih unitnya misalkan untuk dokter dari BUMN dipastikan jarang lah kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, makanya dikasih program khusus. Untuk BSI sendiri kita bank BUMN yang memang baru berdiri. Itu bank BUMN-nya kita ngambil dari 3 bank syariah. Yang pertama Mandiri Syariah, yang kedua BRI Syariah, dan yang ketiga BNI Syariah. Itu dari ketiga bank syariah itu di merger jadi Bank BSI, Bank Syariah Indonesia, dan ada beberapa produk di dalamnya kayak produk pembiayaan rumah, produk pembiayaan dana tunai untuk sekolah ataupun renovasi rumah, kemudian produk pembiayaan kendaraan, produk cicil emas, dan juga produk KUR untuk nasabah-nasabah yang memang mau pembiayaannya untuk modal-modal usaha kerja. Untuk BSI sendiri kita di Tasik Raya ada 9 BSI, tapi ada beberapa tahap juga BSI yang lagi dibangun. Untuk BSI yang lagi dibangun sekarang di BSI HZ, nanti di HZ mau buka BSI KCP HZ, dan kalau misalnya di Unsur alhamdulillah udah buka BSI KCP Unsur. Jadi total mungkin perkiraan sampai dengan tahun depan itu ada 11 kantor cabang. Mungkin sudah cukup Pak. Ya, terima kasih